Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi rasa takut pada makhluk halus atau hantu. Nah, hal ini sering ditanyakan kepada sedulur-sedulur, ada yang di kolom komentar juga ada, dan juga di inbox juga ada. Nah, ini untuk kesempatan malam hari ini atau kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara untuk mengatasi rasa takut kepada makhluk halus atau hantu itu. Yang pertama, ini kalau kita ketemu dengan makhluk halus yang langsung ya. Nah, jadi seumpama panjenengan jalan-jalan terus di suatu tempat ini ada makhluk halus yang usil, menampakkan dirinya atau menakuti panjenengan. Tindakan yang pertama kali harus panjenengan lakukan adalah yang pertama, panjenengan tenang dulu. Nah, kuncinya adalah tenang dulu. Tenang. Kemudian napas panjenengan tata, ya, diatur napasnya. Setelah itu panjenengan berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini doa menurut agama dan keyakinan panjenengan masing-masing. Karena setiap agama itu pasti mempunyai doa-doa tersendiri dan doa-doa khusus. Nah, itu. Karena apa? Daya dan kekuatan yang paling besar adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kalau kita memohon perlindungan dan pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka makhluk halus yang notabene adalah energinya rendah, maka akan pergi dengan sendirinya. Nah, ini cara pertama ini yang paling penting, yaitu berdoa. Tenang dulu, kemudian berdoa. Kemudian cara yang kedua, kalau panjenengan ketemu langsung, dan ini kalau memang yang usil, jadi ada makhluk halus yang usil, kemudian menampakkan sosoknya di depan panjenengan, cara yang kedua, panjenengan pura-pura saja. Jadi panjenengan pura-pura tidak melihatnya atau berpaling. Nah, karena apa? Tidak panjenengan anggap makhluk halus itu. Kalau panjenengan anggap ada makhluk halus itu tadi, maka energinya akan semakin besar. Panjenengan akan semakin takut. Maka cara yang nomor dua ini juga ampuh. Panjenengan berpaling saja. Anggap saja tidak ada gitu. Jadi didableki. Kalau Jawa itu ndablek saja. Berpaling gitu. Jadi dia nanti akan kecewa dengan sendirinya. Kok orang ini tidak merespon saya, semacam itu. Akhirnya apa? Nanti dia akan menghilang dengan sendirinya. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang nomor tiga, untuk menghilangkan rasa takut kepada makhluk halus ataupun hantu, panjenengan bernyanyi. Nah, pura-pura bernyanyi, kalau bisa yang keras. Ini cara yang unik juga. Jadi panjenengan bernyanyi tujuannya apa? Ini hanya untuk memecah kesunyian. Jadi yang panjenengan dengarkan di telinga panjenengan itu suara panjenengan sendiri. Akhirnya apa? Rasa takut itu sedikit demi sedikit akan hilang. Dan yang dirasakan oleh makhluk halus, otomatis dia juga akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Usilnya dia itu tadi, makhluk halus ini tadi kepada panjenengan, niat untuk menggoda panjenengan, tidak panjenengan tanggapi. Akhirnya apa? Bosan dengan sendirinya. Nah, itu makhluk halus itu sukanya begini. Kalau yang digoda itu semakin takut, dia akan semakin senang, energinya akan semakin tinggi. Nah, tetapi kalau panjenengan itu pura-pura tidak tahu, kemudian panjenengan pura-pura menyanyi sendiri, tidak menganggap mereka, itu akhirnya apa? Mereka bosan dengan sendirinya.
dan akhirnya apa? Pergi. Nah, itu cara yang nomor 3. Kemudian cara yang nomor 4, kalau panjenengan ketemu dengan hantu atau ada penampakan di depan panjenengan, usahakan jangan sampai menatap matanya. Karena apa? Kalau panjenengan menatap matanya, itu nanti panjenengan akan semakin tambah takut, energi panjenengan akan ngedrop, bisa-bisa panjenengan bisa pingsan. Nah, kalau sudah terlanjur menatap matanya, langsung saja berpaling. Nah, gitu. Jadi jangan ditatap terus matanya. Nanti lama-kelamaan panjenengan juga akan tidak takut, sedikit demi sedikit takut panjenengan akan hilang. Nah, itu cara yang nomor 4, jangan menatap matanya. Kemudian cara yang selanjutnya, cara yang nomor 5, supaya panjenengan itu tidak takut kalau melihat hantu ataupun makhluk halus. Ini kalau cara Jawa, ini yang kuno sekali, ini malah unik. Seumpama panjenengan ini di tempat yang sepi sekali sendirian, nah, atau di tempat keramat sendirian gitu ya, tempatnya angker sendirian, kemudian ada makhluk halus yang usil menampakkan dirinya di depan panjenengan. Kalau orang Jawa dulu, wong kuno, itu langsung apa? Bugil. Nah, ini cara yang wampuh ini. Jadi orangnya langsung bugil saja, wes, celananya dilepas gitu aja, udah langsung pergi itu biasanya. Nggak tahu itu sebabnya apa, malu atau bagaimana, makhluk halusnya nggak tahu. Tetapi itu yang sering dilakukan oleh simbah-simbah saya. Dan itu cara ampuh untuk itu tadi, supaya tidak takut dan makhluk halusnya pergi. Nah, itu dengan cara telanjang. Kemudian ada cara lagi. Ini seumpama yang mengganggu panjenengan atau yang menampakkan wujudnya atau sosoknya itu gendruwo. Ini caranya gini saja, panjenengan ngomong begini saja. He, sang komo wurung, aku sang komo dadi. Nah, katakan saja begitu. Seumpama ya panjenengan itu di kuda gendruwo itu di bawah pohon seumpama, atau bagaimana, atau di depan panjenengan ada gendruwo besar. Katakan saja, he, sang komo wurung, aku sang komo dadi. Nah, katakan begitu. Nanti dia akan pergi. Malu dia. Karena apa? Manusia ini adalah komo yang jadi. Artinya adalah kita adalah pemenang. Nah, sang komo wurung itu artinya adalah calon orang yang tidak jadi. Nah, itu calon benih kehidupan yang tidak jadi. Makanya dia kalah. Nah, katakan semacam itu. Ini kalau gendruwo. Nah, itu cara yang nomor 5. Kemudian cara yang selanjutnya, supaya panjenengan itu tidak takut dengan hantu atau tidak takut dengan makhluk halus. Kalau panjenengan seorang perokok ini ya, nah, pas di tempat sepi panjenengan kok perasaannya itu tidak enak, takut, kemudian kebetulan memang ada makhluk halus yang usil dan menampakkan dirinya di depan panjenengan. Panjenengan santai saja ya, rileks, kemudian ambil rokok, panjenengan ngerokok saja, sulut rokok. Ini bagi yang perokok. Nah, kalau sudah begitu, nanti panjenengan pikirannya tenang, hatinya tenang, dan apa? Makhluk halus nanti akan pergi. Nah, ini juga cara ampuh ini bagi seorang perokok. Ini bisa panjenengan merokok saja. Kemudian cara yang selanjutnya, ini katakan saja begini. Jadi kalau panjenengan takut pada makhluk halus atau hantu, panjenengan katakan saja begini. Terima kasih ya Tuhan, aku sudah melihat hantu, maka rezekiku akan menjadi semakin besar. Rezekiku akan banyak. Nah, katakan saja begitu. Jadi nanti panjenengan tidak akan takut. Dan benar memang kalau orang ditemui oleh makhluk halus itu biasanya
tidak lama itu rezekinya akan banyak. Makanya tidak usah takut kalau ada hantu. Nah, itu hantu cuman usil saja kok, hanya namanya penggoda loh. Hantu itu kan hanya untuk menakuti. Kalau panjenengan tidak takut ya dia tidak akan berani. Dan juga tidak ada sebenarnya orang kok takut atau mati karena hantu, itu tidak ada. Itu karena panjenengan sendiri kurang kontrol terhadap diri panjenengan sendiri. Nah, itu kalau ketemu dengan hantu caranya semacam itu supaya tidak takut. Tetapi kalau belum melihat hantu, ini yang bagi yang anak-anak muda ini biasanya kan takut dengan sendirinya. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Karena apa? Panjenengan itu sering nonton film-film atau apa yang horor-horor lah, itu dikurangi supaya apa? Panjenengan tidak takut. Ini kalau untuk psikologinya ya. Yang penting itu benahi pikiran panjenengan. Yakin saja panjenengan itu makhluk yang sempurna kok. Nah, gitu ya. Dan panjenengan itu kalau yakin betul akan daya dan kekuatan daripada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk apapun yang akan mengganggu panjenengan tidak akan berani. Nah, itu. Jadi kunci yang terakhir itu adalah panjenengan yakin saja kepada kekuasaan dan daya daripada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka gangguan-gangguan dari makhluk halus ataupun juga hantu maka tidak akan berani mengganggu panjenengan. Yakin intinya. Nah, itu kunci terakhir. Jadi itu tadi bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur mungkin punya pengalaman-pengalaman tentang hantu dan bagaimana cara melawan rasa takut panjenengan terhadap hantu dan makhluk halus, monggo silahkan tulis komentar saja di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.